hukum menuduh dan mentahdzir orang atau organisasi tanpa melakukan check and recheck. Ya, dalam Islam ya tentu saja ada satu syariat yang sangat mulia yang dinamakan dengan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang ke dalam kebaikan dan juga melarang dari kemungkaran. Dan melarang orang dari kemungkaran atau merubah kemungkaran telah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana beliau meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi." Siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau dia tidak sanggup dengan tangannya, maka dengan lisannya. Wa illam yastati' fa bi qalbihi. Dan namun kalau dengan lisan pun dia tidak sanggup, maka hendaknya dengan hatinya, cukup dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Merubah kemungkaran dengan hati adalah selemah-lemah iman. Karena itu, hadis ini perlu dipahami dengan baik. Satu tugas yang mulia yang merupakan tugas dari umat yang terbaik ini, yaitu memperbaiki kesalahan atau merubah kemungkaran. Ada 3 tingkatan, yaitu dengan tangan bagi yang memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan, dan jika tidak maka dengan lisan diperingatkan akan kesalahannya, dan jika tidak mampu minimal dengan hati kita. Kita tidak menolerir kemungkaran tersebut, kita tidak menyetujuinya, dan kita berupaya untuk menjauhi kemungkaran tersebut. Cuma di sini ada hal yang perlu diperhatikan, di mana Nabi SAW mengatakan, "Man ra'a minkum," barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran. Kata ulama kita, hal yang perlu untuk dipahami dari kata-kata ra'a, melihat di sini, entah melihat langsung atau mengetahui. Dan kata-kata kemungkaran dalam bentuk nakirah artinya kemungkaran apa saja. Tapi yang dimaksudkan kemungkaran adalah kemungkaran yang sesuai dengan syariat. Kemungkaran yang memang disepakati dalam syariat. Dan ini yang kadang mengalami kekeliruan, ya, di mana kadang ada seseorang yang tidak memiliki ilmu, ya, mungkin dia tidak melihat langsung dan juga dia tidak mendapatkan informasi yang akurat, lalu dia langsung menghukumi saudara-saudaranya. Ya, padahal dalam hadis mengatakan barang siapa yang melihat, dan walaupun bisa juga tidak melihat langsung, tapi ru'yah ilmiah, dalam artian dia sudah mengetahui berdasarkan informasi-informasi yang akurat yang sampai kepada dia. Kemudian hal yang perlu juga disepakati adalah apakah memang sesuatu itulah hal yang mungkar. Karena jangan-jangan kita sangka dia adalah sesuatu yang mungkar, padahal menurut saudara kita tidak mungkar. Atau mungkin sebagian ulama menganggap itu sebagai kemungkaran, dan bagi ulama yang lain itu bukan kemungkaran. Dan boleh jadi dia melakukan hal tersebut karena dia memiliki uzur yang syar'i. Ya, umpamanya kita melihat ada seseorang di bulan Ramadan, seorang muslim makan umpamanya, maka ini adalah suatu kemungkaran sebenarnya, tapi jangan-jangan dia adalah orang yang sedang sakit atau seorang yang mungkin sedang musafir umpamanya. Maka tidak boleh kita langsung menghukumi, tapi kita perlu melakukan sesuatu yang dinamakan dalam syariat sebagai tabayyun, ya, atau tatsabbut. Ya, ini yang disilahkan, ya, check and recheck. Dan ini berdasarkan ayat-ayat Allah yang sangat banyak. Dalam surat Al-Hujurat, ya, dalam surat Al-Hujurat, surat yang juga dinamakan oleh sebagian ulama kita sebagai surat akhlak.
Di surat yang ke-49 dalam Al-Quran, Allah menyebutkan 18 ayat surat Al-Hujurat itu, dan di dalamnya berisi tentang akhlak secara keseluruhan. Baik akhlak kepada Allah, dan ini yang didahulukan, kemudian akhlak kepada Nabi SAW, lalu di ayat ke-6 dan seterusnya, ya, sampai ayat 13 itu berkaitan dengan akhlak dengan sesama manusia. Di ayat ke-6 umpamanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'im fatabayyanu. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jika datang satu informasi kepadamu dari orang yang fasik, orang yang tidak amanah, orang yang tidak jelas kebenaran beritanya, lalu dia datang dengan satu informasi tentang seorang yang selama ini kita kenal sebagai orang yang baik umpamanya, maka jangan sampai kita mengambil langsung berita informasi yang disampaikan oleh orang yang tidak jelas kebenarannya itu, lalu kita sampai mau menghukumi, menuduh dan memvonis saudara yang selama ini kita kenal baik dengan suatu hal yang tidak baik. Allah katakan fatabayyanu, cek dulu. Jangan langsung kita menghukumi. Cek dulu kebenaran beritanya. Karena kata Allah, antusibu qauman bijahalah, dikhawatirkan kamu langsung mengambil keputusan, langsung memvonis, didasari dengan kejahilan, ketidaktahuan, tidak didasari ilmu dan bukti-bukti yang jelas. Maka kata Allah, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, kamu akan menyesal nanti kenapa begitu tergesa-gesa memvonis saudara Anda, menghukumi saudara Anda, mencela saudara Anda. Dan ini yang kita saksikan kadang ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang kita begitu mudah untuk mencela atau menghina orang lain, namun setelah dicek berita informasi yang sampai kepadanya tentang orang tersebut, ternyata berita itu adalah berita yang tidak benar. Kemudian di ayat-ayat ya selanjutnya semua berbicara tentang akhlak ya dengan manusia. Lalu di ayat 13 ayat ke-11 dan 12 disebutkan beberapa hal-hal yang lain. La yaskhar qaumun min qaum, jangan satu kaum mencela kaum yang lain. Karena boleh jadi asa yakunu khairan minhum, boleh jadi objek yang dicela itu justru lebih baik daripada para pencela. Dan ini kadang kita saksikan, ada seorang yang belum jelas ya keilmuannya, belum jelas ketaatannya kepada Allah, sampai lancang untuk mencela para penyuruh kebenaran, para dai-dai, atau bahkan sampai lancang mencela para ulama-ulama yang terkenal dengan khidmat kontribusinya yang sangat besar dalam melayani umat dan dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan-jangan dia mencela seseorang yang justru Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka-mereka itu. Dan juga dikatakan wala talmizu anfusakum, jangan kalian mencela ya, jangan kalian mencela diri kalian sendiri. Diri kalian sendiri adalah diri kalian yang Allah telah anugerahkan kepada kalian nikmat, dan juga bisa dimaksudkan diri kalian adalah saudara-saudara kalian, karena dalam Islam sesama kaum muslimin itu ibaratnya satu tubuh. Ketika kita mencela saudara kita sesama kaum muslimin, pada hakikatnya kita juga mencela diri kita sendiri. Dan ini kadang sangat disayangkan. Kita kadang lebih rela mencela saudara kita, lalu menguntungkan atau tidak ada yang diuntungkan kecuali orang-orang kafir. Orang kafir, musuh-musuh Islam, kadang memanfaatkan situasi yang seperti ini. Mereka begitu bergembira melihat perpecahan di antara kaum muslimin saling bercakar-cakaran, saling ya bermusuh-musuhan, saling mencela satu sama lain, bahkan sesama orang-orang baik di antara mereka. Kemudian juga hal yang diajarkan oleh Islam, yaitu tidak bolehnya kita prasangka buruk, lalu tidak bolehnya kita tajasus, dan tidak bolehnya kita berghibah. Ya, dan ini Allah sebutkan ya di ayat-ayat selanjutnya, ayat 12. Ya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian berprasangka buruk kepada saudara kalian. Ketika sudah prasangka buruk sama saudara kita, lalu kita mencoba melihat kesalahannya, kita tidak didapatkan kesalahannya, maka ada aksi berikutnya yang kita lakukan, dan ini juga merupakan kesalahan. Apa itu?
itu yang dinamakan dengan tajassus, mencari-cari kesalahan, memata-matai saudara kita agar kita bisa mendapatkan dan melihat aib dan kekurangannya. Dan siapa di antara kita yang tidak memiliki aib dan kekurangan? Ketika kita ditelusuri kehidupan kita secara keseluruhan, tentu saja kita memiliki kesalahan dan kekurangan. Makanya Allah mengatakan, ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu. Setelah Allah melarang kita prasangka buruk, Allah melarang kita untuk tajassus, mencari-cari kesalahan saudara kita. Karena tajassus ini didahului dengan dzan. Kemudian muncul dosa yang ketiga, yaitu saling menggibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian membicarakan kesalahan-kesalahan saudara kalian. Kata Allah, ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Apakah kalian tega memakan bangkai saudara kalian? Fakarihtumuhu, tentu kalian kalau masih berpikir yang jernih, masih berakal yang sehat, tentu kalian akan jijik yang memakan bangkai saudara kalian. Maka seharusnya begitulah juga kita dengan gibah. Jangan kita merasa nikmat, enak ketika kita menggibah, karena pada dasarnya kita sedang memakan, yang melahap, menikmati bangkai saudara kita. Waliyadzubillah. Karena itu, ya kita ingatkan ya, dalam persoalan tahdzir mentahdzir atau cari menuduh saudara kita tanpa check and recheck, ini adalah satu kesalahan yang tidak sesuai dengan manhaj dari Nabi kita Muhammad SAW dan apa yang dicontohkan oleh para salafuna salih. Memang kita tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan, kekurangan satu organisasi Islam atau satu person tertentu dari para penyeru-penyeru dakwah dan para ahli-ahli ilmu. Tapi orang yang memiliki banyak kelebihan dan memiliki sedikit kekurangan yang kadang ya tidak perlu untuk kita sebutkan kekurangannya, dan kebaikan yang banyak itulah yang kita tonjolkan, dengan tidak menghalangi kita untuk menasihatinya dengan cara yang terbaik, dengan cara yang bijak. Jangan kita langsung mengumbar kesalahannya, lalu kita menjadikan majelis kita hanyalah untuk mengungkit-ungkit kesalahan saudara kita, padahal kita sendiri tidak pernah ketemu. Ya, ini kadang yang terjadi. Kita tidak tahu orangnya secara pasti, kita cuma dengar-dengar saja, lalu kita sudah membicarakan si fulan gini, bahkan ya sangat disayangkan. Kadang seakan-akan kita sudah menghukumi dan mengatakan si fulan berkata begini dan maksudnya begini. Ya, seakan-akan kadang kita lebih tahu niat dari perkataan saudara kita. Dan kadang kita mengatakan si fulan mengatakan begini, melakukan begini, padahal si fulan sendiri tidak pernah merasa melakukannya. Nah, ini seakan-akan dia mengetahui sesuatu hal yang sifatnya gaib. Nah, ini di antara bahayanya ketika kita mau untuk selalu menuduh saudara kita, mentahdir saudara kita. Memang kita tidak menutup sekali lagi kesalahan yang mungkin terjadi dan dimiliki oleh setiap kita, termasuk para da'i-da'i, termasuk para ulama-ulama kita. Namun bukan begitu cara yang terbaik untuk kita memperbaiki kesalahan mereka. Mari kita duduk bersama, kita saling bermusyawarah, saling nasihat-nasihati. Ketika nasihat itu disampaikan dengan cara yang baik, maka insya Allah saudara kita akan bisa menerima dengan baik. Adapun kita mengumbar kesalahannya di depan umum, tidak ada yang diuntungkan kecuali musuh-musuh Islam, yang boleh jadi ya, hal-hal yang kita saksikan hari ini sebenarnya adalah konspirasi dari musuh-musuh Islam yang tidak kita sadari. Kita disibukkan dengan saudara kita, lalu kaum kufar kita biarkan sehingga kaum kufar melakukan apa yang diinginkannya. Ya, karenanya salah seorang tabi'in yang mulia ketika ditanya tentang beberapa orang, lalu dia tanya kepada si penanya, apakah kamu sudah pernah memerangi ya orang-orang kafir, memerangi Romawi, memerangi Turki, memerangi India, waktu itu masih negeri-negeri kafir? Dia katakan belum. Lalu dia katakan, ya mereka-mereka orang kafir selamat dari gangguanmu, lalu orang-orang Islam tidak selamat dari gangguanmu. Ya. Maka yang kita nasihatkan untuk menjauhi atau kita yang meninggalkan hal-hal yang seperti ini, saling tahdir mentahdir. Allah telah mengajarkan kepada kita melalui lisan Nabi-Nya Muhammad SAW dan telah dipraktekkan dengan cara baik oleh para salafus soleh, bagaimana meluruskan kesalahan dan bagaimana memperbaiki kesalahan yang terjadi
sesama kaum muslimin, sesama dai dan sesama ulama dengan duduk bersama-sama bermusyawarah dan saling ingat mengingatkan dengan cara yang paling hikmah.